kita seminarnya. Nanti Siap. Mbak Dwi Kartika Sari menyampaikan apa yang sudah didapatnya selama implementasi di lapangan itu. Kita tagih bukti-buktinya itu apa betul sudah dilaksanakan atau tidak kan. Kemudian Ibu nanti testimoni aja benar-benar memang dilaksanakan, ternyata ya sudah. Iya. Setelah itu Pak Tarto selaku penguji nanti memberikan apa semacam mungkin ada kekurangan atau nanti direvisi. Waktunya paling 5 menit apa 10 menit lah paling lama. Oh siap. 5 menit aja lah Mbak Dwi ya. Iya Pak, 5 menit ya. Karena udah banyak ngobrol tadi kan. Siap. Silakan. Sudah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dari Bapak Coach dan Ibu Mentor, serta penguji yang telah memberi kesempatan hari ini. Hari ini saya akan memaparkan hasil dari implementasi laporan aktualisasi saya, di mana judul dari aktualisasi saya yaitu peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 6 materi adaptasi tumbuhan melalui media pembelajaran PowerPoint interaktif di SDN Gelagasari 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan. Adapun pelaksanaan aktualisasinya yang sudah saya lakukan yaitu kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan coach dan mentor terkait isu dan gagasan pemecahan masalahnya. Itu pelaksanaannya tanggal 4 sampai 6 September 2020. Untuk yang kegiatan kedua itu yaitu melakukan koordinasi dan diskusi dengan kepala sekolah dan guru senior terkait rancangan aktualisasi ini, di mana saya menghubungi Bapak Kepala Sekolah saya dan guru senior saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Ini pelaksanaannya tanggal 18 September 2020. Untuk yang kegiatan ketiga, yaitu mencari referensi dan membuat desain rancangan media pembelajaran PowerPoint interaktif. Saya mencari referensi untuk membuat media tersebut melalui internet, di mana saya juga melakukan download gambar, ikon, dan musik yang akan digunakan dalam media yang akan saya buat. Pelaksanaan mencari referensi dan membuat desain ini tanggal 21 sampai 23 September 2020. Untuk yang kegiatan keempat, membuat media PPT interaktif. Ini saya laksanakan tanggal 24 September sampai 4 Oktober. Dalam pembuatan ini saya mengalami sedikit kendala, di mana saya dalam membuat PowerPoint interaktif ini, ukuran atau size dari PPT-nya itu terlalu besar. Jadi saya mencari referensi lagi dari internet, di mana PPT tersebut diubah ke dalam APK atau aplikasi HP sehingga anak-anak nanti dapat langsung menggunakan aplikasi itu dengan size yang kecil dan bisa digunakan langsung oleh anak-anak. Untuk yang kegiatan kelima, itu saya melakukan sosialisasi dengan guru senior dan teman sejawat tentang kegiatan aktualisasi ini. Pelaksanaannya tanggal 5 Oktober 2020. Untuk yang kegiatan keenam, saya melaksanakan tes kepada anak-anak untuk dengan tujuan kemampuan awal siswa tentang materi saya sebelum menggunakan media PowerPoint yang saya berikan. Pelaksanaannya tanggal 8 Oktober 2020. Pelaksanaan pretest ini saya menggunakan Google Formulir. Soalnya anak-anak belajarnya dari rumah, jadi memudahkan anak-anak. Hidup dah komputer. Untuk kegiatan yang ketujuh, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media PowerPoint interaktif tersebut. Saya melaksanakannya tanggal 16 Oktober 2020. Ini juga aplikasi ini saya share melalui kelas 6, namun sebelumnya saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak
serta cara menginstal aplikasi tersebut agar mudah digunakan di rumah masing-masing. Pelaksanaannya tanggal 16 Oktober 2020. Ini juga dalam pelaksanaan kegiatan ini ternyata anak-anak mengalami kendala. HP anak-anak itu banyak yang memorinya banyak. Jadi saya menyarankan kepada anak-anak untuk menghapus beberapa gambar yang jarang digunakan. Sehingga anak-anak bisa menggunakan atau menginstal aplikasi tersebut. Untuk yang kegiatan selanjutnya, itu melaksanakan post-test. Post-test ini ditujukan untuk melihat atau mengetahui kemampuan anak-anak setelah menggunakan media pembelajaran PPT tersebut. Pelaksanaan post-test ini tanggal 19 Oktober 2020 melalui link Google Formulir juga untuk memudahkan anak-anak langsung mengerjakan soal-soal post-test tersebut. Dari nilai tes dan post-test itu dapat diketahui terdapat siswa yang memenuhi KKM pada pelaksanaan pretest itu 12 anak, sedangkan pada nilai post-test itu 33 anak. Jadi dari sini itu terdapat peningkatan keefektifan ataupun nilai dari hasil belajar siswa setelah menggunakan media PowerPoint interaktif tersebut. Untuk yang kegiatan 9 yaitu melakukan evaluasi dan tindak lanjut media PowerPoint interaktif. Itu saya lakukan tanggal 21 Oktober 2020. Tujuan dari kegiatan ini itu saya ingin mengetahui kesulitan anak-anak ataupun testimoni dari anak-anak setelah menggunakan media PowerPoint interaktif ini. Saya menggunakan angket respon peserta didik yang saya bagikan melalui grup WhatsApp anak-anak. Nah, di sini ternyata saya melihat hasilnya anak-anak lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint interaktif tersebut. Kegiatan untuk yang ke-10 yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi pelaksanaannya tanggal 22 Oktober 2020 sampai 1 November 2020. Di sini saya mengumpulkan data-data dan bukti pendukung laporan untuk menyusun laporan aktualisasi tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat saya dari kegiatan aktualisasi ini, yaitu dari kegiatan post-test, itu terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media PowerPoint interaktif. Dari nilai tersebut, dari kegiatan post-test tersebut juga terdapat 6 siswa yang mendapatkan nilai 100. Dengan demikian dapat disimpulkan itu kegiatan ini, penggunaan media PowerPoint interaktif ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu kesimpulan yang dapat sampaikan dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah disampaikan. Ya, Bu. Sampun Bapak. Itu tadi hasil dari aktualisasi yang sudah saya lakukan di SDN Gelagasari 3 menggunakan media PowerPoint interaktif. Sudah, Bang. Ya. Silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sutarta, penguji, dan Pak Menteri sebagai coach-nya. Ini tadi paparan hasil aktualisasi dari Ibu Dwi Kartika Sari SPD
yang mana Dwi Kartikasari ini sudah melaksanakan aktualisasi ini tahap demi tahap sudah dilalui dan selalu koordinasi dan meminta bimbingan saya sebagai mentornya ke Dinas Pendidikan. Jadi memang semangatnya luar biasa sekali ya, perlu kita apresiasi dan saya rekomendasikan untuk hal yang terbaik untuk Bu Dwi Kartikasari SPD ini. Demikian saja testimoni dari saya sebagai mentor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selanjutnya dipersilakan. Acara seminar pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan saya masuk di link ini. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Baik, Mbak, mohon izin Ibu mentor. Apa-apa. Ibu Ibu Tuti Rahayati. Mbak Dwi Kartikasari. Panggilannya Mbak siapa ini? Mbak Dwi Kartikasari. Panggilannya siapa Mbak? Mbak Dwi. Mbak Dwi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, sehat. Oh. Ya, Ibu mentor juga sehat ya Bu ya. Semangat. Baik. Abang saya itu. Ya, Mbak, ada berapa kegiatan tadi yang sudah dilakukan itu, Mbak? 10 kegiatan, Pak. Ada 10 kegiatan ya. 10 kegiatan. Ya. Adakah dari 10 kegiatan itu yang tidak bisa dilaksanakan? Semuanya dilaksanakan, namun ada waktunya bergeser, Pak, dari jadwal yang saya rencanakan. Oh, bergeser ya. Kenapa bergeser itu? Pergeserannya itu karena apa? Itu karena berbarengan dengan PTS anak-anak, penilaian tengah semester anak-anak. Jadi saya undur untuk pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media PowerPoint ini. Oke, kalau penjenengan berpikir karena ini berbarengan, kemudian Anda harus mencari terobosan, mencari alternatif lain, itu kalau kira-kira kalau dihubungkan dengan nilai aneka itu terkait dengan yang mana? Akuntabilitas kah, nasionalisme kah, komitmen mutu kah? Ada berpikir kreatif, inovasi, lalu efektif, kemudian menjaga mutu kualitas, kira-kira terkait dengan yang mana? Komitmen mutu, di mana? Oke. Ya, cukup ya, baik. Lalu apa bedanya dulu dengan sekarang, Mbak? Dulu sebelum ada aktualisasi ini seperti apa, sekarang seperti apa gitu? Dalam pelaksanaannya. Iya, kondisi sekarang menjadi seperti apa setelah diadakan aktualisasi ini? Kondisinya jadi lebih baik, terus lebih disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan segala hal. Termasuk salah satunya tadi berdasarkan hasil post-test ada kenaikan peningkatan hasil belajar. Tadi. Di mana anak-anak yang dulunya hanya 12 sekarang yang menjadi dulunya hanya 12 kemudian menangkat 33. Yang masih di bawah KKM 7 ya. Ada 7 siswa. Yang masih ya. Berarti pesertanya berapa? 40? 40 siswa. 40 siswa. Ya, Bapak. Satu pertanyaan saya, dari 7 orang yang masih berada di bawah KKM itu, adakah salah satunya itu dari 12 murid yang dulu KKM-nya tuntas? Semuanya ada di bawah KKM. Oh, memang yang 7 itu dulunya juga berada di bawah. Itu karena apa? Iya, itu karena apa ya, Mbak? Kok sekarang pun masih di bawah KKM itu? Kemungkinan itu dari kesulitan anak dalam menggunakan HP, bisa jadi seperti itu. Dalam menggunakan apa? HP. Jadi dia mungkin HP. kesulitan dalam menginstal
menginstal dari program tersebut. Soalnya dari anak-anak. Oke, ya. Oke. Lalu ketika menghadapi kesulitan seperti itu, apa yang sudah pernah panjenengan lakukan untuk tingkat kesulitan siswa tadi yang sudah pernah dilakukan apa? Saya selalu mengkoordinasi kepada anak-anak ya, membimbing, menanya anak-anak kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Jadi saya selalu berkoordinasi dengan anak-anak. Ya, artinya panjenengan tetap berusaha mencarikan solusi dari persoalan-persoalan yang pada anak-anak itu. Dengan cara apa? Marah-marah mungkin seperti itu? Boten, Pak. Nanti kalau marah mereka jadi takut. Ya, itu. Ya, maka satu hal yang ingin saya sampaikan adalah itu. Ketika ada persoalan yang seperti itu, jangan dimarahi. Nanti dia menjadi lebih bingung gitu kan? Ya, menjadi lebih bingung. Jadi bagaimana siswa-siswa panjenengan dibuat menjadi nyaman supaya juga bisa menjadi bagian dari solusi persoalan yang ada ketika dia berhadapan dengan mungkin tadi disampaikan HP yang masih perlu pembelajaran lebih lanjut atau bagaimana itu hanya di panjenengan gitu ya. Baik. Satu lagi. Apa yang paling sulit dari 10 kegiatan ini yang paling sulit dilakukan yang mana? Paling sulit itu yang kegiatan pembelajarannya. Soalnya kan kegiatan pembelajaran. Saat menggunakan aplikasi tersebut kan kita kan jaraknya kan online, Pak. Ya, yang saya maksudkan itu ya. Tidak bisa, jadi sulit. Tidak bisa memantau anak-anak itu secara langsung gitu ya. Langsung. Jadi saya juga membuat pengumuman untuk wali murid. Jadi saya minta tolong wali murid tersebut untuk mengingatkan anak-anak dalam tersebut kalau ada kesulitan silakan menghubungi saya seperti itu. Oke, jadi berpikir kreatifnya panjenengan salah satunya juga membuat WhatsApp grup bagi orang tua murid supaya nanti juga ikut mengontrol, ikut mengingatkan anak-anak dalam proses pembelajarannya begitu ya. Oke, ya, sip. Lalu yang berikutnya, yang paling gampang dari 10 kegiatan itu apa, Mbak? Kegiatan yang mana yang paling gampang dilakukan? Yang paling mudah yang paling sulit ada aja bisa dilakukan. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah apa? Berkoordinasi dengan mentor. Salah satunya itu, Bapak. Berkoordinasi dengan mentor, kemudian berkomunikasi dengan coach gitu ya. Iya enggak? Bapak. Gampang enggak? Koordinasi dengan ibu mentor gampang enggak? Iya, karena saya selalu melakukan koordinasi dengan Oke. Menentukan waktu. Lalu lalu komunikasi dengan coach gampang enggak? Dengan coach, alhamdulillah setiap kali saya konsultasi selalu cepat dibalas sama Bapak coach. Oh, itu. Satu pertanyaan saya, ini pertanyaan yang terakhir saya ini. Kalau panjenengan dilayani baik seperti itu, ya dilayani, dibimbing oleh mentor kami, oleh coach kami, itu perasaan panjenengan gimana? Senang atau susah? Alhamdulillah senang sekali, Bapak. Senang, ya. Satu pembelajaran yang ingin saya sampaikan adalah kalau panjenengan senang dibikin senang oleh coach kami, oleh mentor kami, maka panjenengan tugasnya ke depan juga harus membuat senang masyarakat yang panjenengan layani. Bapak. Kan seperti itu. Ini kan contoh pembelajaran diaktualisasi yang panjenengan betul-betul rasakan kan gitu. Dipermudah oleh mentor, dipermudah oleh coach. Itu ya artinya pembelajaran yang nanti harus Anda lakukan adalah panjenengan juga harus mempermudah urusan-urusan ketika berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Siapa masyarakat di sini adalah para siswa panjenengan. Bikin senang mereka sekolah, bikin kangen mereka sekolah, kan kira-kira seperti itu toh? Bikin kangen mereka sekolah. Ya, seperti itu. Sehingga kehadiran panjenengan itu nanti juga betul-betul bisa dirasakan
oleh organisasi panjenengan, oleh masyarakat yang membutuhkan panjenengan, kan kira-kira seperti itu. Ya, baik, saya kira itu saja pesan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach Bang Mantri. Terima kasih, Bang. Bapak, mikrofonnya masih unmute. Bapak Sumantri. Sudah ya? Oke, Bapak. Ya. Ya. Ya, terima kasih Mas Tarto. Jangan kita lupakan juga kangen dengan Mas Tarto ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya mungkin. Selanjutnya. Yang nomor 2 ya. Ini berarti. Silakan mungkin peserta berikutnya siapa ya? Oke. Terima kasih banyak, Bapak. Kita anggap cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Masih Bu Tuti masih ada